Baik, saudara-saudaraku sekalian, ya, puji Tuhan, saat ini kita masuk kepada tema perceraian. Mungkin Bapak Ibu Saudara terpikirnya ini mengenai fokus kepada perceraian secara manusia ya, atau secara hukum, secara hubungan rumah tangga, atau artinya secara humanis ya. Namun kita mau lihat bahwa tema dari Matius 19 itu adalah bukan hal perceraian secara humanis atau secara manusia intinya. Dan kita lihat latar belakang dari pasal perceraian ini, mengapa muncul seperti itu. Baik, kita baca dari ayat pertama sampai ayat ke-12 ya. Perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang ada di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jikalau demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Lalu ayat 12, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Oke. Saudaraku, kita melihat perikop perceraian ini, kita harus pelan-pelan bahwa latar belakang waktu Yesus membahas tentang perceraian ini, sebelumnya dikatakan kan setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di Yudea. Sebelumnya Yesus melakukan apa pengajaran? Rekan-rekan semua kita bisa melihat di pasal belakangnya 18, 17, 16, 15. Supaya kita tahu latar belakang Yesus ini sedang melakukan perjalanan memberitakan Injil. Nah, kita juga harus pegang kebenaran dalam menafsirkan atau dalam melihat pengertian Alkitab, ya khususnya Injil atau perjalanan cerita singkat tentang perjalanan Yesus memberitakan Injil yang disebut dengan Injil sinopsis, ya, bahwa kita lihat pasal-pasal sebelumnya Yesus itu Gimana nih? Ya, Pak Nenses. Oh, sudah. Kok kok larem kok berhenti?
Di mute, Pak Pak. Di Menses, mute, Pak Menses. Di mute. Ya, komut Pak, masih Nah, open masih mic Pak. Yesus sendiri memberitakan Injil dengan perumpamaan-perumpamaan, sehingga banyak orang-orang Israel tidak mengerti. Bahkan ditulis di Alkitab juga ya, hanya orang-orang yang dikaruniai saja yang dapat mengerti. Dan hanya juga kepada murid-murid lah Yesus menjelaskannya secara terperinci. Gitu. Kenapa Yesus itu melakukan hal seperti itu? Disitulah Yesus itu sendiri memberikan pengujian. Siapakah di antara mereka yang sudah dapat melihat Tuhan? Artinya siapakah di antara mereka yang sudah dapat melihat pengertian kebenaran dari hati Tuhan sejak dari awal? Sebab saudaraku, kita harus tahu bahwa latar belakang bangsa Israel ini dalam hubungannya mengenal Allah. Bangsa Israel inilah yang paling utama, paling super segala pengetahuan kebenaran tentang Mesias. Sebab Allah sendiri telah memilih kebenaran tentang Mesias itu difokuskan kepada bangsa Israel. Dan lebih banyak bahan-bahan kebenarannya kepada bangsa Israel diberitakan. Kalau nenek moyangnya, yaitu Musa. Musa pun orang Ibrani. Kepada Musa lah banyak hal tentang Mesias itu diberitakan. Jadi harus mengerti masuk ke dalam pasal 19 ini bahwa latar belakang adalah Yesus sedang berbicara dan Yesus sedang juga dicobai oleh orang-orang ahli Taurat dan Farisi. Kita masuk ayat pertama tadi, ternyata Yesus itu berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan. Saudara-saudara kita bisa lihat pasal 18-nya, siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga, ya kan? Apa namanya? Siapa yang menyesatkan orang, ya kan? Perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang nasihat sesama saudara, perumpamaan tentang pengampunan, gitu. Itu adalah perumpamaan. Jadi Yesus pun melanjutkannya dengan perumpamaan. Namun dikutip di sana bahwa setelah Yesus dengan pengajarannya yang tadi, Yesus masuk ke tempat yang baru, gitu ya, di Yudea. Yudea itu masuk juga kepada sebuah kota, sebuah daerah, sebuah provinsi yang nggak kalah totoknya, yang nggak kalah kentalnya budaya Yahudinya, budaya hukum Tauratnya, agama Musanya itu sangat kental sekali di Yudea. Nah, masuklah kita, saudaraku, kepada ayat yang kedua. Saya bukakan pertama secara sederhana dari konsep yaitu terminologi dari kitab Injil Matius. Sebab setiap eh, kitab itu di Perjanjian Baru, khususnya kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu terminologinya adalah terminologi bahasa Injil. Dan ini suatu ketentuan yang bisa dilihat sendiri dari perjalanan atau dari tema utama kitab Injil sinopsis ini. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi, janganlah kita terkecoh atau atau ya panduan-panduan untuk mengerti Alkitab, namun yang sudah pernah kita dengar itu banyak juga yang cukup meleset karena diarahkan kepada letter luck, diarahkan juga kepada humanisme dan difokuskan kepada hukum-hukum daging, hukum-hukum di dalam hukum Taurat. Sehingga Alkitab ini yang saya pahami, yang saya lihat, dimengertinya tidak lagi kepada terminologi yang dimaksud oleh Injil sinopsis ini, Injil Matius. Nah, masuk kepada perceraian, kita lihat ayat 2, kita lewat ya, ia menyembuhkan mereka di sana. Lihat,
Kalau ayat 2 aja sudah ketahuan bahwa Tuhan Yesus itu banyak fokus memakai kesembuhan. Sebab apa? Sebab dia mengenal manusia, bahwa manusia itu secara fisik dipuaskan, baru otaknya terbuka, jiwanya itu terbuka. Lalu kedua juga, manusia itu pada umumnya ingin melihat ketakjuban secara manusia, baru dia mempercayai seorang tokoh itu. Makanya jangan heran bahwa itulah gaya Tuhan kita dengan menyembuhkan mujizat segala macam. Barulah dia dianggap, barulah dia mau didengerin. Gitu. Walaupun sebenarnya tidak murni mereka seperti itu kan, karena ketika mereka masuk ke dalam hal-hal cobaan, godaan, mereka langsung down imannya, kepercayaannya, lalu banyak juga yang mundur. Lanjut ayat 3, itu saudara. Dikatakan datanglah orang-orang Farisi. Nah, di sini sudah masuk langsung. Datang orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Nah, kata mencobai. Jadi orang Farisi ini datang itu untuk menjerumuskan, untuk mempermalukan Yesus, supaya orang-orang yang mendengar jawaban Yesus atas pertanyaan orang Farisi ini, orang-orang banyak itu, orang-orang Israel itu kecewa dan tidak terima atau berontak. Sebab sesungguhnya ya, orang Farisi tahu bahwa bangsa Israel itu, orang-orang Israelis itu yang terdiri banyak suku, itu berdua belas suku ya. Mereka itu sudah paham, sudah banyak mendengar tentang Mesias, tentang hukum Taurat, tentang tabernakel, tentang bait suci, tentang hadirat Allah, tentang hukum-hukum di dalam kebenaran perjanjian lama. Dan yang paling kental adalah sudah pasti mereka sudah menguasai mendengar, yaitu nubuat-nubuat akan Mesias yang sedang mereka nantikan itu. Oke. Di sana saya ulangi, ada segala macam yang 613 hukum Taurat itu. Di sana pun ada, termasuk di dalamnya adalah hukum berumah tangga, yaitu hukum perkawinan. Di dalamnya ada hukum perceraian. Nah, di situ kita harus bijak, cerdas bahwa oh, orang Farisi ini sudah tahu bahwa orang-orang Israel yang sedang mendengarkan Yesus itu tahu hukum perceraian. Nih jangan-jangan Yesus sesat nih, kita hajar nih biar tahu mereka. Nah, karena ahli Taurat, orang Farisi ini mengetahui bahwa Yesus itu memberikan kelegaan, pengampunan. Dan di otak orang Farisi, kenapa mencoba Yesus terus? Karena di pikiran mereka, Yesus ini pengampun. Sehingga mengarah kepada melupakan hukum Taurat. Sehingga Yesus itu dicap mau meniadakan hukum Taurat. Makanya Yesus pun pernah menjawab, tidak satu iota pun akan hilang dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi berlalu. Itu pun tidak ngerti juga. Dan diberikan pengertian secara terperinci kepada murid-murid. Dari murid-muridlah menyebarkan pengertian yang terperinci yang Yesus beritakan itu. Kenapa harus murid-murid? Karena murid-murid itu yang lebih dekat intensitasnya, apa frekuensinya dengan orang-orang tetangga-tetangga sekitar mereka. Gitu. Sehingga makanya Yesus menjelaskan secara terperinci kepada murid-murid. Kedua, Yesus dengan murid-murid sudah punya ikatan jiwa, ikatan batin, ikatan pengertian bahasa. Sehingga sangat mudah murid-murid menyerap apa yang dikatakan Yesus. Lebih mudah lah murid-murid daripada orang banyak. Karena murid-murid lebih mengenal Yesus. Itu pun banyak yang melenceng, murid-murid apa namanya, lari pengertiannya gitu ya. Contohnya Petrus, jangan sampai engkau mati Tuhan, nanti aku yang pasang badan, aku yang menyerahkan diriku. Yesus bilang, nyala kau iblis. Nah, Petrus aja masih dibilang iblis. Terlebih lagi ahli Taurat orang Farisi di sini, ya, yang mencoba Yesus tentang perceraian. Bahkan ya, yang disayangkan sendiri, nanti kita sama-sama mengaku bahwa tema ini selalu mengarah atau dibuat kepada ayat pernikahan atau konseling pernikahan. Tidak boleh bercerai, menikah itu dua jadi satu, ya kan? Itu sebenarnya pengertian secara humanisme. Kenapa Yesus menjawab secara humanisme? Karena terpaksa.
supaya dia tidak menjadi batu sandungan untuk menjawab pertanyaan si orang Farisi ini. Lihat, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ayat 4, jawab Yesus. Tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Nah, keblok ya, langsung langsung terhadap percobaan untuk menjebak atau mencari kelemahan Yesus kan. Siapa tahu nih Yesus ini menjawabnya eh, jawaban yang berbeda dengan hukum Taurat ya. Nah, di dalam hukum Taurat saya ulangi ada hukum-hukum perceraian di situ, pernikahan. Dan firman-Nya ayat 5, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudara, kalau kita melihat terminologi tentang Injil di ayat 4 ini pun sesungguhnya Yesus itu sudah mau memberitakan hal ini. Namun oleh karena memang pas sekali orang Farisi bertanya, lalu dijawab oleh Yesus seperti ini. Dan sangat terlihat orang Farisi ini mengertinya ya secara physically atau secara letterlek atau secara manusiawi, secara fisik hukum daging bahwa Allah menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Padahal Yesus sendiri dalam terminologi beritakan Injil, maksudnya adalah laki-laki itu adalah Kristus dan perempuan itu adalah bangsa Israel. Ya karena Yesus itu lagi mau beritakan yaitu apa? Pernyataan atau penggenapan nubuatan akan Mesias itu, di mana di dalam hukum Taurat, di dalam perjanjian lama, Mesias itu disimbolkan laki-laki. Dan bangsa Israel itu disimbolkan sebagai perempuan. Kembali lagi, tapi orang Farisi tahunya hanya pikiran-pikiran fisik, pikiran daging, pikiran manusia, yang semuanya pengertiannya adalah kehidupan sehari-hari manusia. Bersangkutan dengan kehidupan manusia, yaitu apa? Diciptakan laki-laki dan perempuan. Oke, dari debu tanah. Padahal yang dimaksud oleh Tuhan sendiri sama juga seperti di kitab Kejadian 1 itu. Waktu Musa menulis, dia menulisnya di mana? Di Gunung Sinai. Dengan gaya bahasa Mesir, perlambangan simbol. Apa sih tujuan Musa ke Gunung Sinai menulis? Dan perlu diketahui, menurut sejarah, kitab Kejadian itu ditulis oleh Nabi Musa. Dan Nabi Musa menulisnya pada waktu di Gunung Sinai. Nah, lalu kita bertanya, loh, di Gunung Sinai itu Tuhan ngobrol-ngobrol sama Musa 40 hari. Aku menceritakan penciptaan langit bumi yang saya pernah bagikan. Oh, ternyata maksud Tuhan di sana adalah terminologinya mengarah kepada nubuatan tentang Adam pertama dan lalu masuk ke Adam kedua. Terminologinya adalah ya, Mesias dengan bangsa Israel, yaitu Adam dan Hawa yang mereka kawin. Adam dan Hawa juga mengalami ketelanjangan, yaitu di mana Hawa duluan yang berdosa, Adam ikut makan buah yang diberikan oleh Hawa. Itu kan terminologinya adalah Injil, bahwa bangsa Israel makan buah pengetahuan baik dan jahat, itu merupakan simbol dari hukum Taurat dengan segala ketentuannya, hukum-hukum perjanjian lama dalam bahasa umumnya, lalu itu dimakan oleh Adam pertama, yaitu simbol dari Adam kedua, itu Kristus. Kristus memakan tersebut. Makanya ayat 4 ini saya jelaskan demikian terperinci. Ternyata bahwa Adam itu simbol dari Kristus makan buah pengetahuan baik dan jatuh. Dia makan hukum Taurat itu. Walaupun disangka oleh tanda kutip agama Kristen, Yesus sendiri menyukai, menggunakan, memakai, dan memperlakukan sampai sekarang hukum Taurat itu. Padahal dia memakannya untuk supaya dia mati di dalam tuntutan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Karena Tuhan mengatakan, jangan sekali-kali kau makan, ketika engkau memakannya engkau akan mati. Kata mati pun di sini sudah jelas.
oleh karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti apa? Kematian itu berbicara kehilangan kemuliaan Allah, tidak memiliki, ya, tidak memiliki jati diri Allah, tidak bersatu dengan roh Allah itu sendiri. Demikian ayat 4. Lalu ayat 5 dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Si laki-laki itu. Siapakah ayah dan ibu si laki-laki itu? Laki-laki itu adalah Kristus. Dan Yesus Kristus dilahirkan di dalam bangsa Israel, dalam suatu bangsa yang namanya Israel, oke, okay? Dan di mana bangsa Israel itu punya ibu. Coba. Laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya. Ini bahasa simbolik terminologi Injil. Disinilah kita harus pahami bahwa Kristus itu akan meninggalkan ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya ini yang melahirkan Kristus. Siapa? Bukan berbicara secara fisik, yaitu Yusuf dan Maria. Bukan. Namun di sini berbicara terminologi Injil. Apa sih yang ditinggalkan oleh Yesus? Yang ditinggalkan oleh Yesus adalah segala kesukuannya, dengan dimana kesukuannya itu memiliki aturan-aturan kehidupan, budaya budaya yang tidak sesuai dengan hukum-hukum kasih karunia atau hukum perjanjian baru, dan di mana ibu itu berbicara, yaitu di mana ada bait suci, dan di dalam bait suci itu ada segala sesuatu, ketentuan-ketentuan yang sangat banyak. Salah satunya adalah hukum Tuhan. Dan di sana juga ada banyak simbol-simbol dari hukum Taurat, simbol-simbol dari dirinya sendiri. Dan Kristus itu pun dipersiapkan untuk menggenapi simbol-simbol atas dirinya sendiri. Ketika dia menikah dengan calon istrinya nanti, yaitu bangsa Israel. Lalu ayat 6. Maaf, ayat 5 tadi, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi memang visi Allah itu adalah Kristus dengan bangsa Israel menikah menjadi satu daging. Itulah yang disebut ada acaranya, yaitu perkawinan anak domba. Itu. Dengan siapa? Dengan bangsa Israel, yaitu istrinya. Dan simbol tersebut pun ada banyak di kitab. Contohnya, yaitu Raja Salomo. Dengan dia merayu, memberikan puji-pujian, kidung cinta, ya kan? Kidung pujian kepada si perempuan itu. Itu simbol dari bangsa Israel. Nah, supaya kembali lagi mereka itu menjadi satu. Ini pun merupakan jelas simbol dari apa? Penyatuan antara Kristus dengan bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel memiliki yang namanya penyatuan dengan roh Kristus itu sendiri. Sehingga mereka disebut adalah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Telah menikah, dua menjadi satu. Lalu masuk lanjut ayat 6. Saudaraku, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Tadi sudah kita jelaskan. Kristus dengan bangsa Israel bukan lagi dua, tapi telah jadi satu. Bagaimana proses telah menjadi satu? Ya, prosesnya adalah dalam budaya perkawinan, laki-laki itu menyerahkan nyawanya bagi perempuan, dan perempuan itu bersatu dengan suami atau laki-laki. Nah, saudara, kita lanjut bahwa dikatakan mereka bukan dua, tapi satu. Ketika perkawinan itu berjalan, itu masuk kepada pengertian Injil, di mana
Kristusnya telah mati dan bangsa Israelnya ketika menerima kematian Sang Kristus atau mempelai laki-laki itu, maka bangsa Israel itu menjadi satu dengan kematiannya. Dalam Roma 6 dan juga dalam Roma 8 juga. Ketika Kristus itu bangkit, di sanalah terjadi perkawinan anak domba itu. Bangsa Israel pun menerima kebangkitan itu. Disitulah keduanya telah menjadi satu, bahwa bangsa Israel mengalami kebangkitan di dalam kebangkitan Kristus. Jadi dia terhisop bersatu dengan kebangkitan Kristus. Di sanalah pengertian kebenaran dari apa yang dikatakan keduanya telah menjadi satu daging. Ayat 6 dikatakan mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ayat ini, terminologinya tadi tetap, yaitu sudah dipersatukan oleh Allah, yaitu Kristus dengan bangsa Israel. Hendaklah tidak diceraikan, hendaklah tidak bercerai atau berpisah oleh perbuatan manusia. Apa maksudnya ini? Manusia ini diceraikan manusia. Manusia ini berbicara hukum-hukum manusia tersebut, yaitu hukum-hukum kebenaran yang dibangun oleh manusia, di mana Allah tidak berkenan di sana. Apakah itu? Ya itulah segala hukum-hukum yang ada di dalam perjanjian yang lama. Yang dimana di dalamnya itu adalah banyak sekali. Dan semuanya itu tercantum, tertulis di dalam suatu bangunan bait suci. Di sana ada aturan-aturan tentang hari raya, tentang makan dan minum. Dan di dalamnya juga satu paket, ada 613 hukum Taurat. Dan di sanalah pengertiannya bahwa ayat 6 tadi tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oleh si manusia itu. Jangan diceraikan oleh kelakuan manusia itu. Yaitu yang mereka di mana di bangsa Israel itu kerjaannya apa? Membawa orang kembali kepada hukum perjanjian lama. Siapakah itu? Yaitu mereka adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka lah yang menceraikan Kristus dengan bangsa Israel yang dari awal sudah dijodohkan, yang dari awal sudah dikodratkan untuk menikah, untuk kawin. Sekalipun ini dipakai untuk perkawinan ya di gereja orang Kristen segala sok silakan begitu. Sebab Yesus pun menjawabnya dengan secara humanisme karena sedang dijawab oleh ahli Taurat dan orang Farisi yang mereka butuhkan jawaban humanisme. Karena mereka tidak mengerti jawaban secara rohani, secara terminologi Injil. Mereka tidak akan nyambung. Ayat 7, kata mereka kepadanya, kata orang Farisi itu, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istri? Saudaraku, di Gunung Sinai itu selama 40 hari banyak yang ditulis oleh Musa. Saya katakan tadi, betapa kejadian. Kitab kejadian lalu segala macam, makanya bawa dia ke Israel pada minta cerai dan Musa melarang. Iya melarang, tapi oleh karena ketegilan hati mereka akhirnya Musa mengeluarkan surat cerai dengan terpaksa. Kenapa sih dengan terpaksa? Ya karena tidak sesuai dengan hukum yang diinginkan Tuhan yang telah ditulis oleh Musa. Dan akhirnya apa? Kenapa harus terpaksa diberikan? Daripada mereka itu ya berganti-ganti pasangan, udah berantem berkelahi, dan mereka yang laki-laki itu ke perempuan lain, yang perempuan lain laki-laki gitu kan. Karena di sana ya, diberikan aturan tidak boleh berzina, di mana kalau pasangan suami istri ya tidak boleh berpisah kecuali karena zina. Nah, banyak mereka itu bukan karena zina pun mereka berpisah karena ribut, karena karakter, ya kan segala macamnya begitu. Nah, Musa dengan terpaksa, kata kuncinya terpaksa, bukan Musa mentolerir perceraian.
dengan terpaksa karena degilnya mereka, ya kan. Ayat 8, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Nah, karena ketegaranmu itu dikatakan ketegaran kamu, hai bangsa Israel. Tetapi sejak semula tidaklah demikian, betul kan? Sejak semula tidaklah demikian. Musa itu menyetujui perceraian, gitu. Perceraian secara humanis atau fisik. Ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi kalau laki-laki menceraikan istrinya, karena berantem, cekcok, nggak cocok segala macam, lalu si laki-laki itu kawin lagi dengan perempuan lain, si laki-laki itu berzina. Baik. Nah, tapi kalau si laki-laki itu um, mengalami kekecewaan di mana istrinya itu berzina, berarti boleh nikah lagi. Kalau dari sini jelas boleh. Namun hal yang terpenting saat ini kita melihat terminologi Injil yang dimaksud oleh Yesus Kristus pada waktu ini. Lihat ya, Yesus itu mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina. Jadi simbolik bahwa ketika laki-laki itu dimasukkan ke dalam atau kita terima dalam pengertian, yaitu dia adalah Mesias atau Kristus itu sendiri, sebab laki-laki itu simbol dari Kristus itu sendiri di dalam Injil Matius, Markus, sampai Yohanes. Dan si perempuan ini adalah bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu digambarkan dia berzina. Ya. Nah, oleh karena bangsa Israel berzina lah, maka Kristus itu menceraikan bangsa Israel. Di kitab yang lain pun, bangsa Israel tersandung. Lalu, di kitab yang lain pun, jelas banyak sekali bercerita tentang bangsa Israel tidak setia terhadap hukum perjanjian baru yang telah diberikan. Jadi hukum perjanjian baru itu adalah covenant, suatu perjanjian, pernikahan. Jadi hukum perjanjian baru itulah, yaitu legalitas yang mengikatkan si mempelai laki-laki yaitu Kristus, Yesus itu dengan bangsa Israel ini. Mereka menikah. Diikatkan dalam satu tali pernikahan itu apa? Surat perjanjian baru. Jadi pernikahan di sini diikat oleh suatu ikatan perjanjian yang baru. Sebab kita ini lihat konteksnya konteks perjanjian baru. Terminologi hal-hal perjanjian baru. Di mana perjanjian baru sudah pasti 100% membahas tentang Injil Kristus tersebut. Jadi kita nggak lagi terlena atau terbawa terpengaruh dengan pengertian dari tafsir humanisme. Pengertian-pengertian physically, pengertian-pengertian yaitu harafiah, letterlek. Gitu. Masuk kepada ayat selanjutnya di bawah. Tetapi aku berkata kepadamu, ya. Oke, tadi sudah ayat 9. Oke. Ayat 10. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Ini murid-murid nggak mengerti. Karena berpikirnya mereka jangan sampai bercerai. Begitu kan? Ya, kalau mau nggak bercerai, ya nggak usah kawin. Di sini udah jawaban yang ngaco, keliru. Kenapa ayat ini ditampilkan? Sebab supaya mengerti bahwa ternyata murid-murid ini sangat tidak paham tentang perkawinan antara Yesus sendiri, Mesias, dengan mereka. Di mana mereka itu bangsa Israel. Belum mengerti. Nanti setelah itu pulangnya mereka dijelaskan secara terperinci oleh Tuhan. Oke. Ayat 11. Akan tetapi ia berkata kepada mereka,
Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Harus mereka yang dikaruniai saja. Jadi mereka itu masih buta secara spiritual. Sehingga Yesus mengatakan nggak semua, nggak gampang loh. Berarti kan indikasinya nggak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Terbukti kok. Tes aja saudara yang saya ceritakan itu. Apakah saudara dapati dari 10 orang Kristen atau pendeta atau hamba Tuhan atau apapun. Seperti yang dijelaskan di sini. Yang saya bantu jelaskan. Kita mengalami pengertian ke sana. Sebab sebab telah diberitakan yang bukan mengarah kepada terminologi Injil. Karena yang memberitakan pun tidak dapat melihat itu. Jadi istilah halusnya, wah berarti saya ini korban dari peribahasa orang buta dituntun oleh orang buta. Sehingga sama-samalah kita buta. Maka terjadilah kumpulan orang-orang buta. Yang mengerikan lagi, lebih halusnya lagi, jangan sampai kita menjadi kumpulan jemaat orang-orang buta. Buta secara rohani, melek secara physically, atau melek secara daging, melek secara humanisme. Karena kalau daging yang lebih menguasai, pasti kita mengerti ayat Alkitab. Pasti mengarah kepada humanisme. Karena saya, satu kebiasaan saya, selalu 99% itu membukakan ayat-ayat demi ayat secara latar belakang, historikal, dan langsung bertumbuhkan dengan pengertian-pengertian physically, dengan pengertian humanisme itu. Seperti pernah bagikan kasih contoh. Dengan cara apakah kami memberikan engkau makan dalam perumpamaan Yesus? Dengan cara yang kau memberikan makan kepada orang saudara-saudaraku yang paling hina. Dibikinlah ilustrasi sama Tuhan perumpamaan. Ketika aku lapar, apakah engkau memberikan aku makan? Ketika aku telanjang, apakah engkau memberikan aku pakaian? Apa yang kau perbuat kepada mereka, orang-orang saudara-saudaraku yang paling hina ini? Engkau sedang perbuat kepadaku. Seperti itu. Itu bahasa terminologi Injil juga. Tentang memberitakan Injil kasih karunia itu. Yang mereka tidak mau beritakan sehingga mereka tetap dalam ketelanjangan bangsa Israel itu. Lalu masuk lanjut saudara. Kalau tidak dikaruniakan, tidak akan bisa. Karena karunia Tuhan itu bisa muncul di situ ketika kita coba mau melepas apa yang selama ini menjadi patokan, menjadi pattern kita dalam mengerti ayat demi ayat selama ini. Belasan tahun, 20-an tahun. Ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ini adalah langsung aja saya saudara. Ini simbol dari ahli Taurat dan orang Farisi. Karena mereka lahir dari rahim bangsa Israel yang menentukan mereka ya menjadi ahli Taurat. Orang-orang Lewi, mereka lahir dari rahim bangsanya sendiri, yaitu apa? Bangsa Israel. Di dalamnya ada 12 suku. Di dalamnya ada Lewi. Lewi itu udah terlahir jadi apa? Jadi imam-imam. Makanya itu Lewi itu ya tidak didapati pada waktu itu percaya kepada Mesias yang datang dalam bentuk manusia dan dalam bentuk kematian, dalam bentuk peristiwa kebangkitan. Sebab orang Lewi itu menentang ketika Allah itu telah menjadi kodrat ilahinya tercurah dalam bentuk roh, maka bait suci harus dihancurkan. Maka yang paling tidak rela siapa? Ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang Lewi. Mereka akan kehilangan pekerjaan seperti itu. Jadi ayat 12 sudah jelas. Mereka memang nggak bisa karena mereka lahir dari rahim ibunya itu. Si Israel itu ibunya. Dari rahim Israel mereka itu seperti itu. Jadi nasib mereka sangat menderita. Tapi sudah diberikan kesempatan loh. Tuhan.
Injil itu diberitakan berkali-kali kepada ahli Taurat, kepada orang Farisi. Terus diberitakan. Nggak juga ngerti. Nggak mau ngerti, bahkan apa? Mengeraskan hati. Bahkan mau mengusahakan membunuh. Ya kan? Lalu ayat selanjutnya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuatnya demikian. Nah, ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Itulah orang-orang ya bangsa Israel dari suku Ga, dari suku A ini itu dari yang 11 suku atau yang 10 suku yang lain itu dijadikan oleh ahli Taurat itu menjadi orang yang tidak dapat kawin dengan Kristus. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang hidupnya di bawah hukum Taurat dan terikat oleh pengenalan akan Tuhan dengan bait suci itu. Jadi hidup mereka berputar tetap di sana. Bait suci dan di dalamnya ada hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Siapa yang membuat mereka seperti itu? Mereka itu ya suku-suku Israel semua itu. Siapa yang membuat itu? Itulah mereka ahli Taurat. Para ahli Taurat yang mengajar mereka. Guru-guru di situ. Kan di bangsa Israel kan ada guru-guru kan? Ada ahli Taurat. Orang Farisi. Mereka yang bikin bangsa suku-suku Israel itu tidak dapat menikah. Nah, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan sorga. Jadi orang ada yang tidak dapat kawin dengan kategori ini, dan demikian juga ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh kerajaan sorga tersebut. Orang ingin menjadi ahli Taurat, ini bicara si ahli Taurat itu yang menjadikan dirinya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Huruf besar kerajaan sorga itu lagi berbicara ya si orang ini yang tidak dapat kawin. Jadi gini, kerajaan sorga ini bukan kerajaan sorga yang merupakan pengertiannya adalah Kristus, bukan. Sebab apa? Sebab kan mereka punya keinginan ya oleh karena kerajaan sorga. Nah kerajaan sorga ini berbicara apa? Ruang maha kudus di dalam bait suci itu. Nah si ahli Taurat itu yang memang menginginkan dirinya menjadi imam-imam di sana. Imam-imam di bait suci itu kan banyak imam. Imam besar setahun sekali. Tapi imam-imam itu jumlahnya banyak. Nah, mereka yang menentukan mendaftarkan diri mereka menjadi imam. Itulah pengertian ayat 12 tadi. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Baik, puji Tuhan, barang siapa yang sudah dapat mengerti, artinya mengerti secara terminologi, saya nggak mengerti secara rohani. Itu bukan benar. Tapi ini bicara secara tepat, sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan historikalnya, sesuai dengan tema utamanya, sehingga ketemu bahwa terminologi Injil yang menjadi tuntunan mengerti dari Matius 19 ini. Baik, demikian Bapak Ibu Saudaraku, demikian telah saya sampaikan. Saya sampaikan kembali kepada moderator. Terima kasih, Tuhan memberkati ya, luar biasa ya. Sahabat, thank you atas atensinya. Sampai jumpa pada lain kesempatan. God bless you all.